Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat aja channel semua, Sri Mulyani hari-hari ini pasti sedang merasa gelisah ya. Ya, saya sih bisa merasakan nuansa batinnya hari ini. Tapi ya saya kira ini sebuah resiko dari seorang pejabat publik, apalagi yang sepak terjangnya sudah malang melintang ya, belasan tahun sebagai menteri, bahkan sudah ke World Bank segala macam ya. Jadi saya kira Sri Mulyani cukup lah ya kekuatan mentalnya untuk menghadapi ini semua, karena mau tidak mau kita juga mesti memberikan sebuah memberikan kenyataan yang sebenarnya gitu, bahwa ketika ada keburukan, kebusukan, ya kita tidak boleh tinggal diam gitu. Tentu KPK, apalagi ya, kita saja sebagai rakyat jelata tetap nggak bisa diam, nggak boleh diam, harus bicara, harus menggaungkan ini, harus memberisikan ini, harus memviralkan ini. Kenapa? Karena faktanya hari ini yang viral lah yang diproses. Kalau nggak viral, didiamin aja. Itu sudah menjadi sebuah pola dari kehidupan kita hari ini. Jadi kita melihat sebuah thumbnail di sini, Sri jahat, uang hantu 300 triliun di Kemenq ditutupi Sri Mulyani karena ada 200 laporan, sekaligus 200 kali dilaporkan ke Kemenq oleh PPATK. Tapi jawaban Sri Mulyani, saya nggak tahu. Loh kok bisa? Nyangkut di mana? Di kantor pos security di depan. Kan suka ada yang begitu ya, ngirim surat, ngirim apa, ternyata nggak sampai. Tertahan di meja resepsionis kah? Ini saya kira harus dibongkar gitu. Nggak bisa lagi Bu Sri Mulyani ngeles gitu. Saya nggak tahu, saya nggak, itu bukan bagian saya. Itu harusnya bawahan saya. Nggak bisa. Hari ini Ibu Sri Mulyani walaupun perempuan ya harus gentleman. Dan saya yakin bisa begitu. Jam terbangnya gitu loh. Sudah kemana-mana beliau. Ya kita lihat. Ini bahkan ada sebuah berita yang judulnya juga sangat mengerikan. Aroma bangkai makin menyengat. KPK temukan 134 pegawai pajak punya saham di 280 perusahaan. Ngeri nggak sih? Ya. Bahkan sebagiannya itu juga terlibat di konsultan pajak. Ya, pegawai pajak punya saham di perusahaan konsultan pajak. Jadi konsultan pajak itu tugasnya ngapain? Memberikan konsultasi, memberikan edukasi, atau mengakali, atau mencurangi. Nah, biasa nanti di sahabat SJ suka ada yang bilang, lah ini kan praktek dari dulu. Iya betul, betul. Dan ini justru walaupun itu dari dulu kan momentumnya hari ini. Ini momentum terbaik kita untuk membongkar sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya kebusukan-kebusukan yang terjadi di Kemenq, di Ditjen Pajak, di Ditjen Bea Cukai, dan semuanya. Bahkan kalau kemarin dibilang sampai di Kementerian Pendidikan pun. Ini harus dibongkar. Ini saatnya melakukan revolusi. Bukan revolusi kekerasan turun ke jalan ya, bukan. Revolusi manajemen. Rombak total, revolusi. Mulai dari orang-orangnya, aturan-aturannya. Masih ada waktu kalau rezim ini mau husnul khotimah. Begitu ya. Nah, tapi yang akan coba kita bahas hari ini adalah terkait dengan Sri Mulyani tidak tahu 300 triliun temuan Mahfud. Padahal PPATK sudah 200 kali melaporkan. Ini hitungannya pasti lintas tahun ya. Mungkin 10 tahun lebih, nanti kita lihat beritanya. Dan di eranya Sri Mulyani, dia bisa-bisanya bilang tidak tahu. Ngeri nggak sih? Silang pendapat
Dan data antara Mahfud MD dan Sri Mulyani berkaitan dengan angka kejanggalan 300 triliun yang diungkap Mahfud MD. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan pihaknya sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai 300 triliun ke Kementerian Keuangan. Ivan merespon pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengaku tak tahu soal temuan janggal ratusan triliun yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD itu. Terus apa yang terjadi dengan rapat-rapat kementerian, lintas menteri, rapat terbatas? Jadi yang begini rupanya tidak dibahas. Ini yang merusak-merusak begini artinya dibiarkan selama ini. Ngeri kali. Lebih lanjut, Ivan mengatakan bahwa itu ada 200 berkas individual, diserahkan 200 kali, artinya satu berkas, satu laporan ya, satu kali diberikan. Bukan sekaligus gitu, 200. Dari 2009 sampai 2023. Nah, ini yang mayoritasnya adalah, mayoritas sekaligus yang terakhir Menteri Keuangannya adalah Sri Mulyani. Kan beliau sudah jadi, saya diprotes, jangan bilang beliau. Nggak apa-apa lah, tetap sebagai pribadi kita harus memberikan hormat ya. Beliau kan menjabat sejak dari eranya SBY. Ya, kalau bukan tanggung jawab Menteri Keuangan, tanggung jawab siapa lagi? Ia tak merinci kapan mengirimkan laporan-laporan itu ke Kemenq. Ia hanya memastikan pihaknya telah menyampaikan laporan analisis ini bertahap. Pada berita terdahulu, Fusilat News menurunkan pernyataan Sri Mulyani bahwa ia mengaku tidak tahu menahu soal transaksi janggal senilai 300 triliun di kementerian yang dia pimpin sendiri. Atau sebenarnya bukan dia yang pimpin karena dia nggak tahu ya. Ada Sri Mulyani yang lain mungkin. Diterangkan lebih lanjut bahwa kantornya memang sudah menerima surat dari PPATK terkait laporan tersebut kemarin pagi. Namun ia tak menemukan angka 300 triliun seperti yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Jadi Pak Mahfud dianggap ngaco nih sama Bu Sri ya. Nggak ada mana kan. Ya sudah, ini saatnya buka-bukaan ke publik ya. Mengenai 300 triliun, terus terang saya tidak lihat. Di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana. Jadi aku nggak bisa komentar mengenai itu dulu. Kata Ani kala, panggilannya Ani, Sri Mulyani, kala meninjau kantor pelayanan pajak Pratama Kota Solo Kamis kemarin. Ani memastikan pihaknya bakal segera berkomunikasi dengan Mahfud dan Ivan terkait temuan tersebut. Ia ingin mengetahui lebih lengkap mengenai laporan tersebut. Di sisi lain, KPK juga tak mengetahui aliran dana 300 triliun yang diungkap Mahfud MD. Luar biasa ya. Sama-sama nggak tahu atau tahu sama tahu sih. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan data mengenai aliran dana tersebut belum pihaknya peroleh. Sebelumnya, Menko Polhukam mengungkap semua transaksi janggal 300 triliun melibatkan 460 pegawai Kemenq. Ia menyebut mayoritas transaksi terjadi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Saya sudah dapat laporan dari pagi. Terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Ya, itu disampaikan hari Rabunya ya. Responnya hari Kamisnya. Kita lihat bagaimana perkembangan terakhir nanti di hari ini. Bagaimana? Itu satu. Yang berikutnya. Nah. Ada transaksi mencurigakan 300 triliun di Kemenq. DPR sebut sudah sejak lama itu. Tapi ditutupi Sri Mulyani. Luar biasa ini ya. Kalau ditutupi, artinya dia bagian dari kejahatan dong. Tentu kita tidak bisa memberikan judgement akhir ya, bahwa Sri Mulyani jadi bagian dari kejahatan. Kita baru bisa sebatas mempertanyakan apakah Sri Mulyani bagian dari kejahatan. Nah, nanti akan dijawab oleh waktu ya. Dan saya kira hanya dalam hitungan hari kita akan ketahui bagaimana kelanjutannya. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat Santoso menanggapi terkait ungkapan Menko Polhukam Mahfud MD soal ada transaksi mencurigakan senilai 300 triliun
Oke, di Kemenq itu berdasarkan data temuan PPATK. Santoso menyebut transaksi mencurigakan itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Kalau tadi dihitung memang lama sekali, dari 2009. Namun pemerintah, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya diam saja. Apa yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai pajak di Kemenq sebenarnya sudah sejak lama diketahui, tapi pemerintah mendiamkan saja. Itu yang dijelaskan saat dihubungi Rabu kemarin. Menurutnya, transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pegawai pajak itu ditutupi oleh para pimpinan di Kemenq, termasuk Sri Mulyani. Nggak tahu. Nah, tadi kan di berita sebelumnya Sri Mulyani bilang saya nggak tahu. Tapi oleh DPR dibilang ditutupi. Karena ditutupi sehingga dia tidak tahu. Atau laporan masuk kemudian simpan saja di sana. Saya nggak baca kan. Berarti saya nggak tahu. Kan bisa saja begitu gitu. Menurutnya, transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pegawai pajak itu ditutupi oleh para pimpinan. Oke. Sebenarnya adalah karena target penerimaan pajaknya kecil sehingga Dirjen Pajak hampir dapat melampaui itu setiap tahunnya. Targetnya kecil. Target itu harus menantang tapi realistis. Kalau kecil ya barangkali gampang saja, akhirnya dilebih-lebihin, lebih-lebihnya bisa diambil gitu kan. Sehingga perilaku menyimpang dari pegawai pajak ditutupi oleh para pimpinannya di Kemenq termasuk Menteri Keuangan. Dia meminta penegak hukum dan PPATK membongkar transaksi mencurigakan itu. Disinyalir hampir semua pejabat pajak melakukan pat gulipat kepada para wajib pajak. Apa yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak ini sudah sangat sistemik dan berlangsung cukup lama. Jadi kejahatannya tentu kalau begini kejahatan yang sistemik pula. Kalau sudah sistemik, orang mau masuk ke situ, berlaku jujur sudah tidak bisa. Kenapa? Ya sistemik. Saya jadi ingat apa yang disampaikan Pak Mahfud MD ya. Perumpamaan yang bikin ngeri itu tuh. Malaikat saja kalau sudah masuk ke sistem yang lingkaran setan itu ya dia jadi setan. Dia jadi iblis. Bahkan kalau ingat lagi apa yang pernah disampaikan oleh Bupati Meranti ya, kalau tidak salah ini arahnya ke Kemenq juga. Ini isinya apa katanya? Iblis atau setan. Jadi kata-kata yang dianggap kasar tadi ya, kalau balik lagi ke sini misalkan aroma busuk. Ini kan kata-kata yang tidak lazim kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Aroma bangkai. Tapi ternyata memang begitu. Karena ini satu demi satu terbongkar. Terima kasih Mario. Selalu ada hikmah. Ya. Nah ini bagaimana ini? Bu Sri Mulyani gimana ini? Kata anggota DPR, Anda menutup-nutupi. Anda ketika ditanya, Anda bilang tidak tahu. Nah, gimana? Ini yang harus menjadi perhatian kita sama-sama ini. Oke, kita sapa dulu deh ya. Ismail, salam. Selamat, mana ini? Selamatkan uang pajakku. Uang pajakku. Guru honorer madrasah swasta yang sertifikasi yang hanya bergaji 1,5 juta tetap bayar pajaknya. Ya karena kalau yang begitu setahu saya memang otomatis ya. Otomatis langsung dipotong. Jadi buat rakyat kecil, pegawai kecil itu nggak bisa ngemplang pajak. Kenapa? Udah otomatis gaji segini potong pajak. Iya kan? Tapi mereka ini yang bisa memainkannya justru orang dalam gitu. Jahat sekali. Kalau Andi Arief yang dari Demokrat bilangnya jahat bukan? Ini yang bodoh dan jahat kata PSI. Parman, Sumadi sudah kenyang tinggal muntahnya. Radit, Sri Mulyani juga nggak tahu atau pura-pura nggak tahu atau takut kebongkar. Nah, itu tadi waktu yang akan menjawab. Saya sih menduga ini tidak akan lebih dari sepekan ke depan akan terus-menerus makin banyak yang terbongkar karena ini jadi momentum. Ya, seperti yang kita ketahui bersama yang tempo hari kita sebut sebagai rahasia umum. Nah, hari ini sudah jadi tidak lagi jadi rahasia gitu.
walaupun umum. Artinya ini diangkat ke permukaan, ini dibicarakan oleh publik secara masif. Akhirnya pemerintah, karena viral kan begitu ya penguasa hari ini, yang viral yang diproses gitu ya. Nah ini kemudian barulah diproses gitu. Bona, waduh, bandit betina lebih rakus dari bandit lainnya. Waduh. Ninik, Kang Saiful seger keren. Jeung Sri punya rupa-rupa keren loh di Amerika, punya rumah ya. Ismail, pernah kami menuntut meminta dikeluarkan SK Infasing agar gaji kami bisa naik dikit. Kata Bu Menkyu dan Kemenag, tidak ada uang anggaran negara. Wah, tak lama bercerita Allah tunjukkan. Wah, bagus deh informasinya Pak Ismail ya. Tidak ada anggaran. Karena anggarannya sudah habis diserobot oleh para pejabat itu ya. Oknum. Jangan dibilang semua pejabat brengsek, oknum. Tapi kalau oknumnya banyak, barangkali memang iya gitu ya. Sumadi, selama Sri Mulyani jadi Menkyu, negara ini jadi hancur, rakyat miskin. Waduh. Herman, mantap adindaku. Wah, ke siapa ya? Ke saya barangkali ya. Terima kasih. Radit, aroma bangkai makin tercium, kejahatan pegawai pajak semakin terbongkar. Selamatkan pajak petani, orang-orang susah, malu kalian orang-orang perbajakan, banyak uang tapi sembunyikan hartanya agar tak kena pajak. Ya, jadi makanya di video sebelumnya saya menyarankan, sudahlah ya, bebaskan saja pajak kaum miskin kota dan desa, ya, para guru-guru. Jangan sampai tadi yang gajinya 1,5 juta saja kena pajak. Sudahlah. Robah aturan itu. Sekarang juga buat rapat dadakan. Karena ini kejadian luar biasa walaupun sudah lama terjadi gitu. Tapi agar penguasa mendapatkan kepercayaan kembali dari rakyat, buat langkah-langkah yang extraordinary itu. Yang ngomongnya bukan saya loh, Pak Jokowi. Kita harus melakukan langkah-langkah yang extraordinary. Ya ini, bentuknya ini. Hapuskan pajak orang-orang yang berpenghasilan di bawah sekian juta per bulan. Hapuskan pajak kendaraan bermotor untuk yang penghasilannya sekian. Kemudian orang-orang yang begini, orang yang memiliki harta di atas sekian M, 2M atau 3M, ambil alih dulu. Tahan dulu, jangan sampai dikeluarkan, jangan sampai digunakan. Periksa secara menyeluruh semua pegawai Kemenkyu. Saya kira kalau ada statement itu dari Sri Mulyani, oke lah ya, baru kita bisa berikan acungan jempol sedikit segini kan ya, gitu. Ya sedikit saja karena ini kan prosesnya pasti panjang dan menyangkut ke banyak kepentingan lainnya. Ingat Soeharto, kata Ajat ya, masuk ke ujung jabatannya makin kelihatan kebusukannya. Waduh, Carlizon kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Harry, di mana ada wanita di situ ada. Waduh, enggak begitu juga. Demikian pula rezim ini. Jadi ini rezim orde baru lagi. Rian, hukum koruptor, undang-undang diubah semakin lemah. Ternyata yang korupsi orang-orang dia. Radit, kenapa itu laporan kok tidak diproses? Sri Mulyani nggak cocok kerja di situ. Jika Bu Sri nggak mau membongkar ada bau busuk, maka di Kemenkyu, maka di pihak lain yang akan membongkar. Ya gimana ya, mau dibilang nggak cocok gimana? Belasan tahun jadi menteri. Artinya ya barangkali lebih tepatnya ya sudahlah, cukuplah segitu saja ya. Sekarang mundur, tapi sebelum mundur Sri Mulyani harus di bagian dari pihak yang membongkar kebusukan-kebusukan. Ya sebagai bentuk tanggung jawab lah ya. Endang Mundoro Sri, Endang Mundoro pamit mereformasi kok malah anak buah pesta korupsi. Ramadan, jika uang udah dikuasai perempuan, oke. Ismail, dibongkar Pak agar negara bersih, semua instansi diperiksa agar negara kita nggak ngutang saja. Mohon Pak Presiden turun tangan, turun dari istana untuk memberantas mafia pajak, narkoba dan lain-lain. Sepakat Pak Ismail, keren juga statementnya ya. Bolehlah kali-kali kita podcast Pak Ismail ya.
Jadi Pak Jokowi jangan turunnya ke gorong-gorong gitu ya, ke pasar-pasar. Ini turunlah ke memberantas yang begini-begini ini. Maaf tuh Kang, intinya Jokowi kudu dilengsarkan. Waduh, ngeri ini. Muhammad Amrin hanya satu kata, Sri Mulyani harus mundur. Jangan dulu, beresin dulu. Kok ditanya banyak nggak taunya ya? Jadi Bu Sri Mulyani Indrawati taunya apa? Taunya ngutang. Kan di eranya Sri Mulyani inilah ugal-ugalan utang Indonesia. Ya, begitu Suyati ya. Rian, lebih baik mantan ketua KPK Novel Bamukmin harus bergerak, bukan Novel Bamukmin. Novel Baswedan, Novel Bamukmin itu apa? PA 212 kalau. Mana ada maling ngaku ya, paksa aja ya, kita harus kondisikan biar ngaku. Mohon dibersihkan negara kita agar aman, damai, sejahtera, kaya raya. Mohon Bapak Presiden rombak semuanya agar negara kita kaya lagi. Amin ya Pak Ismail. Agus, Pak Mahfud saja nggak dianggap, apalagi kita rakyat jelata. Dia makin garang dan mengancam jika tak bayar pajak maka harga-harga akan dinaikkan 3 kali lipat. Gila nggak tuh? Yang saya tahu BBM ya, BBM akan dinaikkan. Tapi ada juga statement yang lain kalau nggak salah dari Ibu Sri Mulyani, kalau tidak mau bayar pajak silakan keluar dari Indonesia. Terus gimana bahasa kalau pejabat-pejabatnya mengkorupsi uang pajak? Anda harus keluar dari dunia. Anda harus keluar dari planet bumi. Itu kalau nggak cocok ya. Kalau nggak mau bayar pajak suruh keluar dari Indonesia. Kalau pejabat yang mengkorupsi suruh keluar dari dunia ini, dari bumi ini. Kemana ya? Sekarapnya lah. Azhar Tanjung. Oh tapi harus dihukum dulu. Ya jangan sampai dibebasin, dikeluarin dari bumi. Dihukum dulu. Aduh. Negara baik-baik saja bagi Sri Mulyani dan koruptor. Enggak lah ya. Ahmad, bukan hanya menterinya yang mundur, tapi presidennya juga. Hadiat fix, koruptor dihukum mati. Sepakat. Konita, mustahil seorang bawahan bersih di bawah pimpinan pembohong. Nah loh, tuh kan, kata Pak Kosim ya. Nazarudin, periksa saja Sri Mulyani. Rakyat sudah cerdas. Kalau mau adil, biar rakyat bayar pajak dan menderita. Maksudnya gimana? Oke, sahabat EC Channel semua, seperti biasa saya selalu harus memohon maaf karena tidak semua bisa dibacakan. Di masjid dekat rumah saya sudah siap-siap mau azan asar, jadi kita harus segera rehat dulu. Ya nantilah kita sambung di agak sorean atau habis maghrib gitulah ya. Terima kasih sudah membersamai saya. Ini bentuk kedaulatan rakyat kita. Kita berpartisipasi secara aktif untuk memberikan komentar-komentar agar bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai